Oke, selanjutnya pertanyaan keempat. 1, 2, 3, 4. Nabila Datia, di bagian mengapa kita perlu segmentasi? Oke, di sana ada showcase trade-off. Kalau tahu semakin banyak diverse akan semakin banyak cost, mengapa tetap dilakukan segmentasi? Apakah beberapa alasan dilakukan segmentasi itu saling berkaitan semuanya, Pak? Oke, kalau saling berkaitan jelas. Adit, mau komenkah? Sorry. Sorry Pak, baru gabung jadi speakernya langsung aktif. Oh, oke, nggak apa-apa. Siap. Kirain mau komen tadi jawaban di WA. Kalau mau komen silakan ya, teman-teman yang 3 pertanyaan teratas tadi. Fitri, Arifah Salsa, sama Adib, kalau misalkan mau komen, mau tanya lebih lanjut, monggo. Sebelum aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya mungkin ya. Mungkin bisa dilanjut aja sih Pak. Oh, oke. Saya. Terus selanjutnya Nabila Datia. Oke, sell cost trade off. Kenapa harus ada kalau misalkan akan makan cost? Nah, ini bisa jadi gini teman-teman. Bisa jadi kamu udah rilis produk, misalnya HP ya, udah rilis produk handphone, warnanya doff. Nah, sedangkan banyak orang nih, atau ada orang yang pengennya itu warna apa? Warna apa nih? Glossy misalkan. Nah, itu bisa jadi daripada kamu bikin produk lagi, ya udah jual aja lewat sub brandmu. Digeser dikit kameranya gitu ya, urutannya atau dirubah dikit tatanannya, udah ya. Jadi bisa jadi sesimpel itu untuk apa ya, punya alasan buat punya anak apa sub brand itu terkadang sesimpel itu juga. Jadi teknologi yang sama dijual dengan sedikit improvisasi atau sedikit perbedaan di antara keduanya biar nggak saling overlap gitu ya. Itu bisa jadi jual produk beda lagi gitu ya. Kalau saya kemarin itu ketemu Redmi 9 apa ya? Redmi 9 sama Poco M3. Itu mesinnya sama, baterainya sama, kameranya beda, layarnya beda. Udah itu aja. Bahkan letak frame-nya, casing-nya itu juga pinggirannya itu kalau ditempatin di swap, dipindah bener-bener dipindah itu bisa. Ya. Di sisi lain apa ya, upaya untuk menekan cost sub brand itu kayak gitu. Jadi pakai produk Indo digunakan di produk line up sub brand ya. Nggak ada biaya investasi pengembangan, R&D nggak ada, pakai bahan yang sudah pakai mesin yang ada juga sama di perusahaan yang sama gitu ya. Akhirnya apa ya, cuma memberikan perbedaan minor banget kalau misalkan mau ini. Nah, akhirnya tetap intinya penjualannya banyak kan, intinya di situ aja. Jadi kenapa meskipun ada sell cost trade off, mungkin mereka memperhitungkan bahwa kemungkinan untuk dapat market yang lebih luas itu lebih besar daripada minor change yang mereka lakukan gitu ya. Jadi tetap orientasinya keuntungan gitu aja. Gimana Nabila? Nabila tadi ada kan? Iya Pak, enggak sudah terjawab. Oke, Terima kasih. Pak izin bertanya. Sylvia, oke, yuk. Iya, dari jawaban Pak Angga saya muncul pertanyaan kalau misalnya dia nggak membuat diverse yang baru Pak, tetapi kayak mengganti gitu, lebih ke arah replace sih, kayak misalnya kan kayak lace itu kan akhirnya dicabut gitu kan ya Pak, maksudnya kayak udah diberhentikan gitu produksinya, digantikan dengan ada kok yang baru saya lupa gitu Pak, sama dengan kemasan yang sama dan itu kayaknya trik untuk mengambil keuntungan. Saya kurang tahu sih pabrik lain atau pabrik yang sama itu bisa nggak sih Pak dikatakan kayak untuk mengadakan suatu segmentasi gitu atau repositioning itu tadi kan Pak ada. Gitu. Kalau seingatku list itu kasusnya itu karena perusahaan induknya kan keluar dari Indonesia. Terus apalagi ya kemarin itu, karena induknya keluar dia tetap mau nggak mau juga keluar, akhirnya di rebrand, jatuhnya itu rebranding sih, rebrand pakai template yang sama. Sebenarnya kalau misalkan
apakah itu sebagai upaya repositioning sih? Enggak, itu lebih ke arah rebrand. Jadi dia tetap berusaha berjualan di Indonesia, tapi pakai perusahaan yang berbeda. Kayak tadi kasusnya yang aku bilang, apa tadi? Apa sih di video tadi aku bilang kok pakai produk, pakai brand yang berbeda, tapi tetap dijual di Indonesia itu memungkinkan banget gitu. Jadi itu upaya untuk tetap jualan sih intinya gitu. Apa ya? Kayak banyak di produk-produk di Indonesia itu kayak Frisian Flag itu loh. Frisian Flag itu kan sebenarnya bukan produk yang hanya dijual di Indonesia. Mereka itu malah perusahaan induknya ada di Belanda kalau nggak salah. Kalau di kita dulu kan, kalau sekarang namanya apa ya? Tetap Frisian Flag ya. Kalau dulu kan susu bendera. Nah itu kan cuma pengubahan nama biar itu bisa dijual dengan lidah lokal aja sih sebenarnya. Kalau kasusnya Lays karena dia perusahaan induknya keluar, maka dia jualan pakai produk yang berbeda, pakai brand yang berbeda, tapi sebenarnya intinya sama sih, produknya sama. Rebranding itu praktek yang cukup jamak sih di produsen-produsen itu rebranding cukup banyak. Itu. Oke, Berarti gimana? lebih ke arah rebranding ya Pak, bukan Lebih ke arah repositioning. rebrand, gitu aja sih. Oke, terima kasih Pak. Oke, lanjut lagi pertanyaannya Ifatun Hanifah. Pak, segmentasi kan salah satu faktornya majority fallacy. Apakah meskipun adanya kemungkinan majority fallacy, tetapi tetap membuat satu brand untuk membuat produk jasa yang sama seperti yang sudah ada sebelumnya? Dan alasan apa yang biasanya mendasari hal tersebut ya Pak? Soalnya sekarang kan Shopee juga ikut meluncurkan fitur Shopee Food. Padahal sebelumnya sudah ada Gojek dan Grab yang sudah menyediakan hal seperti itu. Terima kasih. Nah, kalau Gojek sama Grab itu kan memang dia ride hailing ya, atau kendaraan apa? Sebenarnya jasa utamanya kan kendaraan, tapi kemudian melebar ke makanan gitu ya. Terus akhirnya gini juga sih, selama Shopee UI-nya ribet, saya rasa konsumsi apa ya? Dia kan sekarang masih bakar-bakar duit nih gitu ya. Kalau bakar-bakar duitnya selesai sih, selama Shopee tidak seefisien, tidak semudah Topet, gitu ya, mereka nggak akan bisa tetap, mereka bertahannya mungkin tidak sekencang Gojek sama Grab, gitu sih menurutku. Karena sekarang udah tertanam mindset kalau misalkan ride hailing ya Gojek sama Grab. Bahkan kalau kita karena lebih kuat mana, bisa jadi lebih kuat Gojek karena apa ini namanya, pertama kali ya, pemain pertama itu juga kan akhirnya membuat seseorang itu lebih aware terhadap brand tersebut gitu loh. Kalau Shopee sih hitungannya belakangan dan telat banget sih masuknya. Tapi mungkin itu juga salah satu cara mereka untuk mencegah bakar duit terlalu banyak ya, karena Gojek sama Grab kan, aduh, bakar duitnya kenceng banget kan gitu loh. Ketika mereka sudah kehabisan duit, mereka baru meluncurin fitur ini, bisa jadi itu trik mereka sih. Gitu. Jadi menurutku selama itu masih gini, kalau kita ingat Seven Deadly Sins, tujuh dosa asal manusia gitu ya, 7 dosa dasar manusia. Ini mungkin yang Katolik atau yang Kristen paham nih gitu ya. Jadi salah satu dosa manusia itu kan glutoni, keinginan makan terus-menerus dalam jumlah banyak. Greed alias rakus juga sama gitu ya. Jadi gini deh, kita Gojek, Grab, beli satu nggak dapat promo, beli dua kekenyangan, tapi dapat promo. Padahal jumlahnya juga lebih tinggi daripada kalau kita beli satu biji gitu ya. Nah itu sebenarnya selama ini yang diomongin adalah kebutuhan dasar manusia, menurutku tetap akan ada market kosong gitu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kesalahan yang misalkan kalau ini kita main di sektor lebih kecil gitu ya, itu contohnya paling gampang kayak kemarin es kepal Milo, banyak yang bikin, tapi kan ya akhirnya yang menang apa? Tetap es teh sama es jeruk. Itu. Jadi kalau semuanya tiba-tiba ikut-ikutan ya akhirnya nggak jadi menarik gitu loh. Akhirnya ya tetap kalah gitu. Lama-kelamaan akan hilang sendiri gitu ya. Gitu. Fatun Hanifah adakah di sini? Oh, ya, ada.
Oke ya, clear ya? Atau Ya, ada yang mau di-confirm lagi? Sudah Pak, terima kasih. Oke. Ya, lanjut. Andi Munadia Darwis. Mau bertanya tentang membuat branding yang berlawanan dengan mainstream. Tidak sedikit yang membuat advertisement atau slogan tentang sebuah produk yang anti mainstream, tapi malah jatuhnya aneh atau menimbulkan pro kontra di masyarakat. Bagaimana dengan hal seperti itu, Pak? Dan bagaimana hal ini menentukan penentuan posisi? Jadi gini, kalau bagaimana itu bisa diterima atau enggak itu sebenarnya sangat tergantung dari ini sih, dari akhirnya kalau tren sekarang tergantung dari arah buzzer sih. Kalau mau support brandnya ke arah positif ya perlu dorongan sosmed nih gitu ya. Contohnya itu misalkan kayak Ramayana, ibu-ibu nyanyi, terus sama ada ibu-ibu keluar dari Magicom, kan ya nggak nyambung sama sekali kan sepertinya. Tapi kemudian ketika itu dilihat sebagai sesuatu yang lucu, terus terjadi pada momen apa kemarin, aku agak lupa, kayak menjelang Lebaran gitu ya. Dengan mereka tidak boleh kemana-mana, nah itu jadi penyegaran sih, itu jadi refreshment buat banyak orang. Jadi tidak hanya tentang menawarkan produk, tapi juga membuat kita lebih segar lagi gitu ya. Kondisi daripada gloomy terus-menerus, kita ada hiburan nih gitu ya. Itu sangat kita nggak bisa nebak sebenarnya. Itu kita cuma memprediksi aja nih gitu loh. Tuh, terus bagaimana hal ini bisa menentukan penentuan posisi. Nah, akhirnya kalau misalkan Ramayana, itu kan iklannya Ramayana ya. Kalau Ramayana kan sekarang tidak memposisikan diri sebagai brand yang besar, brand market, brand barang-barang branded kan enggak gitu ya. Jadi lebih ke arah brand barang-barang ya harganya murah lah sebenarnya, contohnya lebih ke arah murah. Nah itu akhirnya dengan guyonan yang receh, akhirnya kalau bisa kita katakan ya yang beli ya receh juga ya orang yang nonton TV, orang yang segmen target pasarnya orang yang nonton TV, orang yang mungkin dia ada di pedesaan atau misalkan di area rural yang mereka masih dominasi TV itu masih besar gitu loh. Jadi akhirnya ya kelasnya kelas menengah ke bawah lah, itu bisa kita duga market siapa yang beli gitu. Oke, gimana? Ya Pak, sudah terjawab. Terima kasih Pak. Oke. Pada Ayu, masih bertanya Pak. Saya mengonfirmasi Pak, berarti ketika suatu brand melakukan segmentasi, apakah juga berpengaruh terhadap promosi? Jelas, biar kamu nggak buang-buang kos promosi gitu ya. Seperti ketika ingin melakukan endorse influencer juga dilihat dari kecocokan segmen pasar dengan si influencer itu sendiri. Tentu saja gitu ya. Biaya promosi itu kan keluar kos, keluar biaya. Nah, gimana caranya kamu menyasar segmen yang kamu inginkan? Otomatis harus tepat nih. Kita nggak mungkin buang-buang duit untuk segmen yang nggak jelas gitu ya. Nah, akhirnya apa? Ya biaya promosi itu akan efektif kalau misalkan segmennya pas. Misalkan katakanlah kita pakai sosmed gitu ya. Kita pakai sosmed. Siapa segmenmu? Apakah misalkan apa? Kamu jual barang gitu ya, jual barang mebel. Nah, otomatis kalau mebel itu kamu nggak bisa jual di mereka yang usianya katakanlah 30 ke bawah atau 40 ke bawah udah nggak bisa. Karena kebanyakan dari mereka udah modelnya modern, berarti modern minimalis gitu ya. Kalau di kita ya otomatis misalkan kalau misalkan mau nyasar market ya usia 40 ke atas. Misalnya mau Facebook Ad gitu ya. Nah, usia 40 kan maksudnya bapak-bapak, ibu-ibu gitu ya yang 40, 50, 60 tahunan ya mereka masih banyak yang pakai Facebook gitu ya. Nah, itu cocok kalau mau pakai Facebook Ad. Terus kemudian kalau mau misalkan mebelnya peralatan rumah tangganya misalkan meja kursi yang dari kayu jati gitu ya. Tadi nggak cocok gitu loh. Tapi kalau misalkan meja kursi minimalis gitu ya, nah itu mungkin bisa juga dimasukkan Facebook Ad tapi market usianya dipisahin. Nggak 40 ke atas tapi disasar untuk ya 35 pasangan muda berapa sih 25 lah ya 25 sampai 35 tahun gitu itu sasaran yang kayaknya udah paling tepat deh kalau misalkan segmentasi harus didukung dengan promosi bayar Facebook Ad usianya sekian wilayahnya di mana itu juga kamu harus tentukan apakah mungkin kamu bikin mebel sederhana di daerah pinggiran jelas enggak. Karena kalau di daerah pinggiran pasti masih banyak dan kuat pengaruh orang tua, masih banyak dari mereka yang tinggal bareng orang tua, mindsetnya pasti barang-barang yang dibeli adalah barang-barang yang sifatnya kayak besar gitu ya, mebel misalkan kursi, meja itu yang pasti yang kayu gitu ya.
Itu akhirnya berarti kamu akan beli itu untuk area area satelit. Istilah kalau di Jawa Timur satelit Surabaya kan pusatnya nih. Satelit misalkan Gresik, Mojokerto, Pasuruan, terus kemudian Sidoarjo itu masih akan masih cocok gitu ya. Tapi kalau misalkan di luar itu kemungkinan besar nggak cocok. Itu. Terus apa lagi tadi? Gimana, Fada? Ada tambahan atau ada pertanyaan lagi? Ada nggak sih? Oh, ada. Oh iya, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Ini Pak, saya mau bertanya juga. Kan biasanya itu kayak brand-brand juga mengiklankan di TV-TV gitu kan, Pak. Nah, sebenarnya ini pertanyaan dari teman saya. Jadi dia itu nanya, kok apakah efektif kalau misalnya promosi kayak yang di film Habibie Ainun yang kadang tuh ada banyak orang yang nggak notice, yang iklannya tuh smooth banget gitu loh, Pak. Nah, itu tuh apakah efektif untuk membranding si brand tersebut gitu, Pak? Ketimbang yang kayak majang gede di FTV atau sinetron gitu ya, Pak. Itu sih, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Jadi gini, itu kan sebenarnya prinsip ini ya, subliminal ini kan sebenarnya prinsip unconsciousness ya, prinsipnya apa, psikoanalis. Jadi kalau dikatakan apakah itu akan efektif, jadi gini, tergantung lagi filmnya tentang apa. Kalau filmnya tentang suatu nilai yang positif, kekeluargaan, kasih sayang, terus apa lagi? Apalagi kemarin itu kekeluargaan, perjuangan gitu ya, keluarga. Nah itu kan berarti nilai-nilai yang positif nih. Sebenarnya secara nggak langsung kita akan menghubungkan di antara keduanya tadi, sebuah produk, misalkan kalau itu terkait dengan apa nilai-nilai positif kehubung gitu ya, berarti misalkan kita lihat Habibie Ainun itu positif. Ketika kita lihat Coklatus, kok kayak pernah lihat ya? Itu secara nggak langsung kita akan mengaktifkan nilai-nilai positif dari film Habibie Ainun yang berkaitan dengan Coklatos tadi secara nggak sadar gitu lah. Jadi memang mindsetnya adalah mindsetnya adalah ketidaksadaran gitu ya. Nah memang kemungkinan lainnya karena dia nggak sadar akhirnya nggak dinotis sebagai iklan. Nah di penerimaan gini, kalau teman-teman sudah pasti udah pernah kena ya psikologi sosial, kalau misalnya tentang persuasi, orang kalau aware sama persuasi bisa jadi nolak, gitu ya. Nah kalau nggak sadar dengan adanya persuasi, kemungkinan kita untuk menolak informasi itu nggak ada, atau kita punya persepsi negatif terhadap informasi itu jadi nggak ada gitu loh. Nah akhirnya lebih mudah menghubungkan, mengelinkage antara nilai positif dengan produk itu sendiri. Gitu. Gimana? Apakah sudah menjawab? Baik, Pak. Sudah. Terima kasih, Pak Angga. Oke. Terus dia Ayu ya sekarang ya, dia Ayu. Oke. Dia. Nah, izin bertanya Pak mengenai repositioning. Biasanya apa yang menyebabkan repositioning dilakukan? Lalu apabila sebuah brand melakukan repositioning, maka akan mengubah banyak aspek dalam produk tersebut, seperti segmentasi konsumen, memperbarui produk yang dijual dan lain sebagainya. Oke, ini jelas mengubah posisi dalam market itu pasti akan membentuk pola pikir baru terhadap brand tersebut. Oke, kalau apa yang menyebabkan kira-kira apa nih? Teman-teman yang lain juga boleh berkomentar. Apa yang membuat sebuah brand akhirnya membentuk image baru? Contoh gini deh, HP Samsung lah gitu ya. HP Samsung, kalau dulu kan saya punya pandangan bahwa Samsung kalau nggak 3 juta ke atas pasti jelek.
entah itu yang Samsung Mega, Samsung Ace, Galaxy Ace gitu ya, Galaxy Mega, Galaxy Ace, terus kemudian apa lagi? Y, Galaxy Young, terus apa lagi? Kalau Young mah HP pertama banget tuh. Apalagi kalau dulu kan yang mahal apa? Ya S dari S gitu ya, S1, S2, S3, S4 sama Note gitu ya. Kira-kira apa yang menyebabkan sebuah produk akhirnya perlu untuk repositioning? Kalau boleh izin jawab, Pak, mungkin terkait konsumen, segmentasi dari konsumennya. Jadi misalkan tadi kalau seri S atau seri Note di Samsung mungkin itu menyasarnya ke level yang tinggi kayak gitu ya Pak, atau level orang-orang yang kaya. Sedangkan untuk seri yang mungkin seri Mega, seri J, seri Y dan sebagainya itu mungkin untuk menyasar kalangan-kalangan yang entry level kayak gitu Pak. Oke. Nah, hal itu kan berarti sudah terjadi segmentasi dong, sudah beres sebenarnya, tidak perlu rebrand, tidak perlu rebrand, tidak perlu repositioning, tidak perlu menempatkan menjadi lebih tinggi atau lebih rendah, karena kan mereka udah segmentasi dari awal nih. Oke, tapi nggak apa-apa, Adip. Thank you udah berkomentar. Silakan. Kira-kira apa nih? Kenapa akhirnya Samsung membuat HP yang bagus di bawah 3 jutaan? Mungkin karena relevansinya sudah berkurang, Mbak. Karena saingan-saingan dari lain itu yang di levelnya sama udah bertambah, atau di posisinya dia sekarang ini keuntungannya sudah menurun. Jadi dia membuat mencari segmen lain untuk meningkatkan keuntungannya lagi. Oke. Tadi aku menggarisbawahi satu kata, dua kata gitu ya. Dan itu sebenarnya intinya yang lain. Nanti apa kalau yang lain? Apa nih? Kalau udah kasih clue yang lain. Jadi apa tuh? Samsung, Xiaomi, Huawei, apakah mereka bergerak mereka adalah satu induk yang sama? Halo? Tidak Pak, mungkin kompetitor mungkin. Nah, sip. Oke. Itu yang aku cari, kompetitor. Berarti kalau udah ada kompetitor, gitu ya, akhirnya ketika ada kompetitor itu membuat kita jauh lebih kreatif untuk mencari segmen yang baru atau untuk membuat produk yang baru. Akhirnya ya itu bisa kita lakukan. Salah satu pendorong, gitu ya, salah satu pendorong yang paling kuat untuk melakukan repositioning adalah kompetitor. Gitu. Jadi kalau misalkan ada kompetitor, nggak mungkin nih dia bertahan di satu titik aja, berarti dia harus nyari posisi lain nih, gitu ya. Nah, akhirnya mereka membuat mencari ceruk pasar yang baru gitu loh. Dan mereka kalau misalkan dengan kualitas yang sama, mereka nggak akan bisa bertahan. Gitu. Nah, ya terkadang bersyukurlah ada kompetitor. Jadi produsen itu tidak hanya serta-merta bikin asal buatnya asal gitu ya, tapi juga mempertimbangkan kualitas. Tuh. Oke, pertanyaan selanjutnya apa? Clement, saya masih kurang mengerti Pak perceptual mapping. Oke, lihat ini perceptual mapping. Ya. Nah, ini adalah contoh perceptual mapping. Jadi misalkan nih, kalau sebuah produsen brand A rasanya enak, lebih bergizi, ya. Terus kemudian brand D, brand B enak tapi nggak bernutrisi. Brand C ini paling jelek nih, less nutritious, less taste. Nah, posisi my brand ini ada di mana? Nah, ini kan menempatkan apa ya, mencari celah
mencari memposisikan brand kita sendiri kemana gitu ya. Nah, ini akan menggerakkan atau mengarahkan pada kita mau kemana lagi nih untuk risetnya, ya, atau kita mengembangkan produk seperti apa lagi nih, itu akan jadi contoh untuk yang perceptual mapping. Gimana, Clement? Oke Pak, udah jelas. Oke, Caldina. Oke. Penentuan posisi ini kan ada beberapa hal, salah satunya disebutkan adalah membuat produk seakan-akan terpisah dari produk lain. Ini contohnya seperti apa ya, Pak? Apakah produk yang terpisah ini memiliki karakteristik tertentu seperti produknya sejenis atau bagaimana? Jadi produk yang seakan-akan terpisah itu bukan terpisah secara apa ya? Maknanya itu punya keunggulan gitu loh. Jadi nggak average produk kayak misalkan apa? Oppo, Vivo, Xiaomi, apalagi tuh brand-brand Huawei jangan deh, itu Huawei agak bagusan dikit tuh ya. Oppo, Vivo, Xiaomi, Poco, nah itu mereka kan ada di satu segmen HP Cina Android, ya. Terus kemudian apa ini namanya? Kalau misalkan mau memposisikan yang lain, aku agak nggak fokus. Oke, jadi misalkan kayak iPhone, itu dia bisa membedakan karena satu, dia punya operating system yang berbeda, yang kedua, dia punya brand image mewah, karena harganya udah mahal dari dulu. Terus yang ketiga, kuat. Jadi kalau HP-HP iPhone yang lama, bahkan sampai kacanya pecah sekalipun, itu masih bisa dipakai. Ya sebenarnya nggak cocok juga sih sama yang sekarang gitu ya. Tapi brand image kuat itu masih tertanam. Jadi mereka menganggap bahwa apa yang mereka keluarkan itu worth it every month, every penny gitu ya. Jadi sekecil apapun uang yang kamu keluarkan itu worth it banget kalau kamu beli iPhone. Itu. Jadi memang punya diferensiasi yang berbeda dengan produk lain, masalah desain, masalah fitur gitu ya. Itu jadi penting banget. Tuh, gimana, Ica? Iya Pak, sudah paham. Terima kasih Pak. Oke, Vina Salsa. Segmentasi geografis, bagaimana melihat penerimaan masyarakat ketika perusahaan menggunakan strategi seperti menggabungkan bisnis pasar baru dalam suatu wilayah. Oh, oke. Nah, ini makanya peran iklan, peran marketing itu jadi penting di sini sebenarnya. Bagaimana misalkan apakah di daerah sini mereka lebih senang misalkan nih produk kecap. Kecap itu mereka lebih senang gimana? Apakah dikasih sampel kecil-kecil gitu ya, ataukah beli bonus 20% di produknya? Itu seperti apa nih? Ini yang kita belum tahu gitu ya. Contoh paling terkenal itu adalah Indomie di Jawa, itu sambelnya pakai saus sambal. Tapi di mana? Di Kalimantan, terus kemudian di Sumatera, Indominya itu nggak pakai Indomie goreng ya, ini ya konteksnya Indomie goreng. Indomie goreng itu nggak pakai sambal, tapi tetap kayaknya lama. Kalau teman-teman kecil pernah masak Indomie sendiri, Indomie goreng lama itu pakai bubuk cabai. Nah, jadi kalau ketika ditanya itu memang masyarakat punya preferably yang berbeda, kesukaan yang berbeda. Akhirnya nyoba-nyoba nih, akhirnya nyoba-nyoba mau nggak mau biaya biaya iklan, biaya pemasaran itu juga termasuk, misalkan uji coba ini juga termasuk di situ gitu ya. Makanya cost sebuah barang itu bisa jadi sangat mahal karena kalau produksinya mungkin hanya 50% dari harga, tapi biaya lain-lainnya itu yang harus ditanggung juga. Itu. Gimana, Vina Salsa? Iya Pak, sudah paham. Terima kasih. Oke, terakhir, last question, Rica Amalia. Kalau terdapat beberapa produk yang mengiklankan produknya dengan cara menariknya dijadikan film seperti Toklatos, oke. Namun jika penonton tidak menyadari dengan kehadiran produk tersebut, apakah penempatan produk di film tersebut menjadi efektif, Pak? Tadi udah terjawab ya, Rica? Iya Pak, udah dijawab sama Pak Angga. Terima kasih Pak. Nyambung juga ya akhirnya ya. Oke. Karena udah pas, alhamdulillah aku nggak. Oke. Nah, ada yang mau tanya lagi mungkin last question? Kalau nggak ada, aku tutup.
Oke. Ini nggak ada. Baik, terima kasih untuk kesempatannya hari ini teman-teman. Semoga bermanfaat. Berarti kayak enak gini ya, pakai audio video untuk jelasin, tanya jawab pakai Zoom gini enak ya kayak ya. Iya Pak. Enak gini ya. Ya wes, oke. Minggu depan kita akan pakai seperti ini lagi gitu ya. Nanti teman-teman di kelompok 7 sama kelompok 11 akan aku repositioning lagi. Repositioning. Kita rubah posisinya, jadi akan double di mungkin materi lain gitu ya. Kayaknya aku tahu, ya nanti akan lagi ini. Oke, jadi sekian aja untuk hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat siang semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih.